Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang proses evaluasi dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang perencanaan, kemudian evaluasi, dan kali ini kita akan membahas tentang proses evaluasi atau bagaimana cara kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang dilakukan tidak hanya sekedar kita memberikan penilaian terhadap seluruh kegiatan, tetapi juga menyangkut hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan evaluasi, ya. Atau dalam kata lain, harus ada proses dalam melakukan evaluasi. Sebelum kita masuk dalam melakukan proses evaluasi, ada 4 dimensi atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam proses evaluasi ini. Yang pertama bahwa proses evaluasi itu sendiri adalah berdimensi kegiatan berpikir secara konseptual. Artinya seorang diajak untuk memikirkan, ya, terhadap proses berlangsungnya kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan evaluasi. Ya, karena setiap potensi yang ada dalam diri seseorang atau setiap orang yang melakukan evaluasi harus diawali dengan kegiatan berpikir, ya, terutama berpikir konseptual, yaitu memahami konsep dari proses evaluasi, bahwa evaluasi adalah merupakan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan pada perencanaan. Jadi ketika kita sudah memahami konsep bahwa evaluasi adalah merupakan penilaian terhadap pelaksanaan dari perencanaan kegiatan, maka kita akan tidak akan meluas melakukan penilaian, tetapi didasarkan pada aspek perencanaan yang sudah ditetapkan, sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan, kemudian evaluasi itu sendiri, itu yang harus kita nilai bahwa yang dilihat adalah antara perencanaan dan pelaksanaannya, ya. Sehingga di situ ada proses evaluasi. Jangan sampai evaluasi ini selalu dikonotasikan bahwa kita menilai orang, tetapi yang kita nilai adalah sejauh mana kegiatan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Kemudian dimensi kegiatan operasional dari evaluasi itu sendiri. Jadi proses evaluasi adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan tadi yang sudah dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa. Sejauh mana kegiatan operasional itu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, sehingga kegiatan operasional atau pelaksanaan itu sendiri memiliki standar berdasarkan pada standar perencanaan sebagai tolok ukur dari kegiatan operasional. Kemudian evaluasi itu sendiri, ya, kita pahami kegiatannya adalah memberikan penilaian, ya, bukan penghakiman atau bukan keputusan, tetapi merupakan kegiatan penilaian yang didasarkan pada perencanaan dan pelaksanaan secara operasional. Tadi sudah kita katakan bahwa yang dinilai adalah bahwa seluruh kegiatan itu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dan sejauh mana keberhasilan dari kegiatan operasional yang dilaksanakan tentu berdasarkan pada tolok ukur yang dibuat dalam bentuk perencanaan sebagai guideline dari seluruh pelaksanaan kegiatan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah berdimensi kegiatan tindak lanjutnya. Apapun hasil dari evaluasi
yang dilakukan tentu berimplikasi kepada tindak lanjut. Ada 3 tindak lanjut yang bisa dilakukan. Pertama yaitu tindak lanjut untuk melanjutkan kembali dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan perbaikan. Nah, ini bisa dilakukan setelah dilakukan evaluasi, ya. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, ya, demi kesempurnaan tentunya berdasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan dari seluruh perencanaan, pelaksanaan, kemudian untuk dibuat perencanaan untuk pada masa yang akan datang. Nah, ini bisa dilakukan kembali tetapi dengan berbagai catatan dan perbaikan untuk ke depannya. Kemudian yang kedua, bahwa evaluasi itu bisa diadopsi kembali, repetisi, atau diulang lagi dengan hal yang sama, karena sudah dapat dilaksanakan, sudah dapat diaplikasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian dengan tingkat kesuksesan yang tinggi atau keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah mengakhiri, ya, dari perencanaan yang dibuat untuk pada masa yang akan datang berdasarkan pada hasil evaluasi itu sendiri. Jadi bisa saja program atau perencanaan yang dibuat itu dihentikan karena sebagian besar tidak bisa dilaksanakan atau tidak sesuai dengan harapan dari target yang ditetapkan. Nah, inilah yang mendasari dimensi dari melakukan kegiatan evaluasi. Ya. Kemudian dimensi kegiatan berpikir secara konseptual. Tadi kita sudah sedikit kita jelaskan bahwa dimensi kegiatan berpikir secara konseptual itu terdiri atas formulasi tujuan, sasaran, dan manfaat evaluasi. Formulasi sumber informasi yang dibutuhkan, formulasi kriteria yang digunakan, dan formulasi model atau kerangka kerja. Jadi seluruhnya yang berkaitan dengan formulasi tujuan, bahwa kita harus pahami bahwa evaluasi prinsipnya adalah bertujuan baik, ya, dalam rangka untuk memberikan penilaian terhadap kinerja atau performance dari organisasi baik secara keseluruhan maupun setiap bagian-bagian, sehingga apa yang sudah direncanakan sebelumnya itu dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Kemudian sasaran yang dilakukan evaluasi, ya, tentu saja sasarannya bisa berupa kegiatan orang, ya, itu sendiri, dan perencanaan yang sudah dibuat, ya. Nah, jadi kita tidak menilai senang tidak senangnya bukan dilihat dari personnya, tetapi yang dilihat adalah kinerja yang ditunjukkan oleh orang tadi berkaitan dengan sasaran atau tujuan pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Sehingga apapun yang dilakukan dalam melakukan penilaian ini karena berdasarkan kondisi objektif bahwa apa yang dibuat, direncanakan sebelumnya harus dapat dicapai karena banyak mengorbankan tenaga pikiran, waktu, sumber daya yang berkaitan dengan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, tentu evaluasi itu sendiri memberikan manfaat ke depan bagaimana sebuah perencanaan atau program yang akan dilaksanakan dapat terrealisasi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian formulasi sumber dan informasi yang dibutuhkan, bahwa prinsip utama yang dilakukan dalam pelaksanaan program adalah adanya sumber, ya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial yang mendukung kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan tentu ada berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menggali bahwa sejauh mana pelaksanaan itu sudah dilakukan, baik itu informasi yang bersifat tulisan maupun yang terdokumentasi maupun
informasi yang tidak berbentuk tulisan atau keterangan atau pernyataan yang memungkinkan bahwa evaluasi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian formulasi kriteria yang digunakan, ya tentu ini berdasarkan pada kriteria tertentu yang mendasari dilakukan penilaian. Bisa saja membuat 3 kelompok, ya, sangat baik, baik, dan kurang, ya, bisa saja itu yang digunakan. Ya. Kemudian formulasi model atau kerangka kerja dalam melakukan penilaian, ya. Sehingga apakah bottom up atau top down, atau berdasarkan pada perencanaan, atau berdasarkan pada pelaksanaan yang sudah dilakukan. Bisa saja kedua-duanya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian dimensi kegiatan operasional, ya, meliputi kegiatan mengumpulkan informasi, ya, baik melalui kegiatan wawancara untuk menggali berbagai informasi yang ada, ya, baik itu mulai dari membuat perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai proses keterlibatan penggunaan sumber daya yang ada di dalamnya, dan termasuk juga pembiayaan tentunya. Kemudian melakukan observasi terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan data pendukung dari kegiatan evaluasi. Ya, baik itu data yang disediakan dalam bentuk dokumen, ya, maupun berupa barang yang disiapkan, dan orang yang bersedia untuk memberikan informasi berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan. Kemudian bisa melakukan bersifat nominal group teknik, ya, teknik penilaian kelompok. Ya. Nah, jadi tidak bersifat individual karena memang organisasi bekerja berdasarkan pada keinginan dan apa yang diharapkan bahwa semuanya adalah keterlibatan orang di dalamnya atau yang disebut dengan tim. Jadi bukan pekerja individual, tetapi pekerjaan yang dilakukan adalah secara kolektif, secara bersama-sama, karena apapun yang dilakukan adalah tujuan organisasi. Jadi bukan tujuan individu, ya. Kemudian jenis informasi, ya tentu saja bisa berupa informasi primer maupun sekunder yang dapat menjelaskan atau mendukung keterangan dari apa yang dibutuhkan berkaitan dengan evaluasi yang akan dilakukan. Karena evaluasi tidak semata-mata kita mencari informasi, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana informasi yang disediakan itu akurat atau dapat memberi keterangan dengan sahih. Kemudian dimensi kegiatan penilaian, yaitu meliputi formulasi derajat keberhasilan dari kegiatan tentunya yang sudah dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan sebagai pembandingnya. Ya. Jadi antara pelaksanaan tentu pembandingnya adalah perencanaan, karena kita akan melihat antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan selama ini. Kemudian formulasi dan identifikasi masalah. Kemudian menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga harapannya adalah bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai program tertentu yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah, misalnya kalau kita berkaitan dengan masalah kesehatan tentunya, ya. Kemudian formulasi faktor-faktor yang menunjang dan menghambat program kesehatan, yaitu keterlibatan orang untuk mengetahui atau mengidentifikasi faktor yang dapat menunjang keberhasilan program tersebut, kemudian dapat menjelaskan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hambatan yang dihadapi dari program. Tentu saja bisa yang menunjang, bisa juga yang menghambat dari program tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa mengantisipasi kegiatan pada masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah bagaimana program atau perencanaan dibuat dengan mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dari program yang sudah direncanakan. Formulasi ya merupakan sebab ketidakberhasilan program. Ya, karena ketika kita menyusun formulasi yang tidak tepat, tentu ini akan
berdampak pada program-program yang dibuat. Sebaiknya adalah bagaimana kita membuat formulasi itu sederhana mungkin dan semudah mungkin dilaksanakan, dan ditambah lagi dengan fleksibilitas dari formulasi itu sendiri, karena memang persoalan kesehatan terkadang menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya. Banyak hal yang tidak kita ketahui, yang tidak unpredictable, ya, sesuatu yang tidak dapat diperkirakan tentunya, itu dapat saja terjadi. Oleh sebab itu, antisipasi yang dilakukan adalah dengan membuat formulasi yang fleksibel, ya. Kemudian dimensi kegiatan tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan formulasi yang sudah recommended oleh pejabat penilai atau tim yang melakukan penilaian untuk ditindaklanjuti berupa pemecahan masalah yang dihadapi. Karena apabila tidak dilakukan tindak lanjut, maka sia-sialah seluruh evaluasi yang dilakukan. Karena apapun yang dilakukan berkaitan dengan evaluasi ini tentu harapannya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin saja bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi ada sebagian yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu solusinya adalah bagaimana kita memberikan sebagai evaluatornya adalah memecahkan masalah, tindak lanjut dalam pemecahan masalah berupa rekomendasi tadi. Kemudian adanya mekanisme umpan balik, ya, dari kebutuhan informasi tambahan dari pihak-pihak yang tentunya secara langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan program-program atau perencanaan yang sudah dibuat. Mungkin saja dalam menentukan prioritas program itu didasarkan pada rasionalitas, jadi bukan berdasarkan pada keinginan pribadi, tetapi yang mungkin saja bisa dilakukan dan sehingga pelaksana atau implementator dari perencanaan itu dapat melaksanakan semua program yang dibuat tadi, ya. Feedback dari hasil evaluasi kepada institusi tentu sangat diperlukan, ya, demi kepentingan dan keberlangsungan dari organisasi itu. Ya, dapat saja berupa tindak lanjut, ya, tindak lanjut terhadap beberapa umpan balik dari hasil evaluasi. Jangan sampai evaluasi dilakukan hanya berbentuk dokumen saja, ya, tetapi evaluasi dilakukan dalam rangka memberikan solusi yang terbaik sehingga seluruh pelaksanaan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Atau dapat juga melakukan monitoring, ya, dari pelaksanaan, ya, tindak koreksi atau pemecahan masalah mulai dari perencanaan itu terus dilakukan monitoring, kemudian pada tahap pelaksanaan juga harus dilakukan monitoring, tentu disesuaikan dengan perencanaan yang dibuat dan keterlibatan orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut yang bersifat operasional tadi dapat memberikan penjelasan yang akurat, ya, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan yang dibuat atau malah jauh dari perencanaan yang dibuat. Dalam melakukan evaluasi mestinya kita harus ada mekanisme, ya, dalam memberikan penilaian, ya, sehingga dengan mekanisme yang baku, yang baik, tentunya ini akan memudahkan orang berkaitan dengan tujuan yang dilakukan berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Satu, yaitu mendeskripsikan program, ya, tujuan dan sasaran. Jadi semua orang supaya tahu bahwa program ini dilaksanakan dalam bentuk apa. Jadi penjelasan tentang program tersebut, sehingga tidak ada prejudice atau prasangka-prasangka yang tidak baik berkaitan dengan program tersebut. Jadi program dibuat tentu dijelaskan dalam bentuk deskripsi program itu, manfaatnya, maknanya bagi ya pengguna atau pelaksana dari program tersebut, termasuk juga kepentingan yang akan dicapai dalam memecahkan masalah kesehatan.
Misalnya pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, maka pada saat ini juga program-program itu baik mulai program pencegahan, kemudian program pengobatan, gitu kan, program perawatan, ya, kemudian program pendidikan kesehatan kepada masyarakat, gitu ya, program pemberdayaan ini dapat dijelaskan ya dalam program itu. Tujuannya ya tentu saja untuk mengeliminasi penularan COVID-19 ini kepada masyarakat secara meluas ya. Kemudian dibuat tujuan, apa sebenarnya tujuan program ini ya. Nah, kemudian siapa saja yang menjadi sasaran. Ya, jadi ini harus bersifat spesifik tentunya. Jadi jangan sampai sasarannya bersifat global ya, sehingga kalau dia spesifik itu akan mudah difahami, kemudian secara operasional itu dapat dilaksanakan dengan komunitas sasaran yang jelas. Misalnya kalau kita melakukan pendidikan kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19, tentu sasaran spesifiknya adalah memang hampir semua orang. Tapi yang paling penting kita utamakan adalah orang-orang yang rentan dengan COVID-19 ini. Ya misalnya di atas 45 tahun misalnya, atau balita kan begitu. Atau yang lain adalah bahwa sebenarnya program pendidikan kesehatan untuk pencegahan COVID-19 itu sasarannya adalah masyarakat luas ya. Tetapi secara spesifik mestinya kita singgung juga berkaitan dengan kelompok umur, misalnya kelompok orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu yang dapat mudah terserang ya, karena mereka tidak memiliki daya imunitas yang rendah. Kemudian penetapan kriteria untuk evaluasi. Jadi dibuat kriteria atau penggolongan-penggolongan dalam evaluasi, sehingga tujuannya adalah bahwa evaluasi itu berupaya untuk mengeliminasi terhadap program-program yang mungkin saja penilaian atau evaluasi bersifat subjektif. Jadi ini yang diupayakan dalam rangka mengeliminasi subjektivitas dalam memberikan penilaian. Kemudian pemilihan desain evaluasi yang tepat, yang akurat tentunya, kemudian disosialisasikan kepada pihak yang dilakukan evaluasi, sehingga ada keterbukaan ketika kita melakukan desain terhadap evaluasi itu sendiri. Kemudian orang memahami tentang hal yang berkaitan dengan apa sebenarnya yang ingin dievaluasi, sehingga orang tidak merasa grogi, takut, cemas ya terhadap evaluasi yang dilakukan. Pada prinsipnya evaluasi adalah pekerjaan rutin yang setiap saat dilakukan ya. Tujuannya adalah ya tentu dalam rangka untuk melakukan perbaikan ya, termasuk di dalamnya adalah akreditasi merupakan bagian dari evaluasi itu sendiri yang bersifat eksternal. Kemudian pengumpulan data untuk penilaian, bahwa data-data itu penting ya dalam rangka untuk memudahkan orang lain untuk memberikan penilaian, sehingga data-data yang ada diharapkan memberikan informasi yang maksimal kepada evaluator dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian analisis data ya, berdasarkan data-data, baik data yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder. Ini akan mendukung dalam melakukan evaluasi. Kemudian laporan hasil evaluasi dari seluruh evaluasi dan tahapan yang sudah dilakukan, ada laporan hasil evaluasi itu sendiri, baik itu ya secara langsung bisa disampaikan berdasarkan pada analisis data yang sudah disampaikan dalam bentuk dokumennya. Jadi ini tujuannya adalah supaya dapat menentukan peringkat atau keputusan yang berkaitan dengan hasil evaluasi. Perencanaan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator tentu didasarkan pada perencanaan evaluasi. Jadi perencanaan evaluasi pada prinsipnya merupakan bentuk dari evaluasi ya, yang dilakukan oleh evaluator. Jadi
sebelum melakukan evaluasi maka dibuat perencanaan evaluasi supaya ketika melaksanakan evaluasi supaya tidak terjadi bias dari seluruh kegiatan evaluasi. Karena itu dalam membuat perencanaan evaluasi harus berdasarkan pada langkah dan produknya. Ya. Yang pertama bahwa langkah perencanaan evaluasi adalah mendeskripsikan tujuan dan sasaran program yang dilakukan agar mudah melakukan evaluasi, termasuk apa saja yang akan dievaluasi. Ya, tentu produknya adalah target untuk evaluasi. Jadi deskripsi ini memudahkan untuk menentukan target dalam melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah menetapkan kriteria evaluasi, yaitu kriteria ya berkaitan dengan evaluasi itu sendiri. Jadi harus ada kriteria yang bisa menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan akan menghasilkan kriteria tertentu. Oleh sebab itu, produk yang harus dilakukan adalah standar untuk perbandingan, ya, bahwa seluruh evaluasi yang dilakukan itu memiliki standar-standar tertentu yang memungkinkan bagi evaluator memudahkan untuk memberikan penilaian bagaimana cara untuk membuat perbandingan antara satu objek yang dievaluasi atau suatu kegiatan atau suatu program yang dievaluasi dengan program yang sama dalam mungkin saja tahun yang berbeda, atau mungkin dengan kita sulit untuk membandingkan antara program yang berbeda dalam tahun yang sama. Kemudian langkah perencanaan evaluasi yang berikutnya, yang ketiga adalah membuat desain evaluasi yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi. Jadi tentu kalau kita yang melakukan evaluasi adalah yang kita lihat adalah kinerjanya atau kegiatannya. Nah, sehingga dengan demikian yang kita bandingkan adalah antara perencanaan yang dibuat perencanaan program dengan pelaksanaan yang akan kita evaluasi. Tentu ada desain, ya. Kita menyusun ketika kita akan melakukan evaluasi. Kemudian ya, berupa produknya adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi, karena kita dalam melakukan evaluasi tentu yang kita harapkan kita dapatkan adalah berupa informasi atau data yang memberikan dukungan bagi suatu evaluasi dapat dilakukan. Dan yang keempat adalah merencanakan dan pengumpulan data. Jadi langkah ini diharapkan adalah teknik dalam pengumpulan data. Ya, karena data-data ini akan bisa memberikan informasi, ya, berkaitan dengan prosedur dan teknik pengumpulan data ini ya dibuatkan lebih mudah sesuai dengan standar-standar yang ada, sehingga dengan standar ini meskipun orang di luar evaluator atau pelaksana evaluasi ini akan sama memberikan penilaian meskipun dengan orang yang berbeda dengan objek yang sama. Kemudian yang kelima adalah melakukan analisis data yang didapatkan, baik itu data primer maupun data sekunder. Ya. Tentu hitungannya adalah menggunakan statistik deskriptif, ya, inferensial atau angka-angka epidemiologi yang untuk menjelaskan hasil data tersebut, ya. Termasuk juga grade atau tingkat yang didapatkan dari hasil statistik yang memberikan informasi yang akurat dalam melakukan evaluasi. Kemudian yang keenam adalah membuat laporan hasil evaluasi. Jadi laporan hasil evaluasi adalah laporan komprehensif, monograf, atau laporan ringkas, laporan eksekutif. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa evaluasi ini adalah bukan mengevaluasi orangnya, ya, sehingga bersifat subjektif, tapi yang kita evaluasi adalah apa yang dikerjakan oleh orang selama dia bekerja. Jadi ya tentu yang kita lihat adalah hasilnya, kan begitu, ya, hasil orang yang bekerja, atau mengevaluasi kinerja manusia itu sendiri sebagai pelaksana.
Karena pada prinsipnya yang melaksanakan adalah manusia yang melaksanakan program-program itu, tentu yang kita evaluasi adalah kinerja manusianya. Karena dia berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja manusia, maka kita dapat meyakinkan responden akan pentingnya evaluasi kinerja itu. Kita jelaskan bahwa ini berkaitan dengan arah kebijakan program yang mendatangkan benefit bagi program itu sendiri dan bagi kelompok sasaran. Jadi karena itu bahwa jangan sampai orang merasa takut ketika dilakukan evaluasi, dan seorang evaluator juga harus memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah bukan untuk menyalahkan orang lain atau memberikan sanksi kepada orang lain, tetapi bahwa evaluasi yang dilakukan adalah dalam rangka untuk menilai kinerja yang selama ini sudah dilakukan, sehingga kedepannya adalah harapannya tentu lebih baik ya ketika program itu dilaksanakan dengan orang-orang yang memiliki sejumlah kompetensi dari pelaksanaan semua program itu. Jadi bukan kita mengevaluasi orangnya sehingga orang merasa takut untuk dilakukan evaluasi, karena prinsipnya adalah bahwa evaluasi adalah menilai kinerja orang ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan sasaran populasi dengan tepat, ya, siapa saja yang menjadi sasaran populasi itu, ya, saling berkaitan antara berkaitan dengan berkepentingan dan yang diperlukan, sehingga ketika kita melakukan cross check di lapangan, menentukan sasaran populasi yang bisa memberikan informasi ya berkaitan dengan program yang sudah dijalankan ya. Jadi mereka akan memberikan informasi yang tepat sehingga memudahkan kita memberikan evaluasi dan aspek mana yang harus dikerjakan dengan secara baik sehingga benar bahwa seluruh program tersebut itu dapat terjangkau pada kelompok sasaran dan memberikan dampak yang besar bagi perubahan ke depannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana evaluator itu bekerja untuk menghindari pertanyaan langsung atau pribadi ya. Jadi jangan menyentuh pada persoalan pribadi ketika melakukan evaluasi. Jadi tidak berkaitan dengan penilaian orang, tetapi penilaian yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga kita diharapkan tidak langsung menanyakan yang sifatnya langsung pada pribadi atau orang per orang, atau mempersalahkan atau menyalahkan orang-orang secara pribadi. Paling baik ya kita memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan saja. Dan tidak perlu memakai pertanyaan isian atau pertanyaan bersifat opini ya, karena itu sulit untuk dinilai biasanya. Kalau kita menggunakan pertanyaan isian terhadap pertanyaan yang kita ajukan, nanti seolah-olah tes kognitif ya, padahal kita bukan melihat tes kognitif, tapi yang kita lihat adalah apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, kemudian dampaknya bagi perubahan, kemudian datanya bagaimana, kemudian kontribusinya bagi tercapainya tujuan. Nah, jadi juga jangan sampai setiap pertanyaan itu bersifat opini ya, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa apa yang dilakukan tentu berdasarkan pada berbasis evidence ya, berbasis bukti tentunya. Kemudian pengukuran dan analisisnya, tentu hal yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan evaluasi adalah bahwa hasil evaluasi itu dapat diukur, terukur ya. Kemudian dilakukan analisis. Untuk melakukan pengukuran dan analisis ini, yang perlu kita ketahui bahwa harus ada kriteria dan indikator keberhasilan dan cara mengukurnya. Ya, jadi penggolongannya, kemudian indikator apa yang menyatakan bahwa suatu program itu memiliki indikator keberhasilan. Ya. Yang paling nampak biasanya adalah perubahan. Ya. Nah, meskipun perubahan itu sifatnya
ya abstrak, ya, tetapi bisa kita tanyakan, kita observasi, bisa kita tanyakan, kemudian kepada kelompok sasaran tadi, sehingga mereka bisa memberikan informasi yang tepat berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan. Sehingga yang harus dilakukan bahwa sasaran atau kelompok sasaran yang memberikan informasi haruslah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan program. Jadi kalau tidak ada kaitannya, ya jangan sampai dijadikan sebagai kelompok yang memberikan informasi. Kemudian menggunakan cost benefit analysis, yaitu analisis biaya manfaat ya, dari program tersebut. Kemudian model organisasi dan kepemimpinan, karena memang program itu tidak terlepas dari organisasi, ya. Tidak terlepas dari kepemimpinan, bahwa tugas yang dilaksanakan harus bersifat organisatoris. Jadi bukan bersifat individual. Jadi yang dikerjakan, yang dilakukan, itu tentu kemampuan kepemimpinan itu diharapkan dapat dinilai, termasuk diantaranya adalah dalam membahas persoalan-persoalan kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam melaksanakan rapat, kemudian mengarahkan pekerjaan, kemudian dalam mengambil keputusan, kemudian mengorganisir komponen-komponen yang ada di dalam organisasi. Dan keteladanan yang paling penting, bagaimana seorang pemimpin ini bisa menunjukkan keteladanan yang baik dalam mewujudkan kerjasama organisasi. Jadi bukan hanya marah-marah saja seorang pemimpin itu, ya, tetapi bagaimana dia mampu mengajak orang lain bekerja sama dalam satu tim organisasi yang orang-orangnya di dalamnya itu terlibat secara langsung, sehingga tujuan organisasi dan tujuan dari program itu dapat dicapai sebagaimana mestinya. Kemudian ada kelompok kontrol, yaitu di mana program ini bisa kita bandingkan dengan kelompok yang tidak dilakukan program atau intervensi tadi, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahannya ketika suatu kelompok yang diberbuatkan program, kemudian terjadi perubahan, kemudian yang di sisi lain kelompok lain bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap program yang dibuat, sementara kelompok yang tidak diberikan program itu tentu tidak bersifat ada perubahan, ya, karena mereka tidak dilakukan program atau intervensi perubahan tadi, ya. Kemudian studi epidemiologi bidang kesehatan, ya, berapa jumlah morbiditasnya, ya. Kemudian ya, tentu natalitasnya juga, CAKB-nya, ya. Nah, kemudian UHH-nya, usia harapan hidup, dari program kesehatan yang sudah dijalankan, termasuk diantaranya gizi, ya, gizi masyarakat tadi, sehingga program-program kesehatan itu berdampak langsung kepada masyarakat dan perbaikan hidup atau kualitas hidup dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kriteria dan indikator keberhasilan dan cara mengukurnya adalah dengan cara bagi program sosial masyarakat keberhasilan diukur secara kualitatif, ya. Jadi ya tentu saja yang dilihat adalah berdasarkan pada tingkat kesehatan, ya, kesehatan masyarakat, misalnya jumlah kunjungan, ya, ke puskesmas itu ya semakin mengecil jumlahnya, ya, lebih banyak mereka dalam upaya program-program pencegahan, ya, di upaya-upaya kuratif semakin diperkecil, ya, ya, karena tadi sudah ada perubahan. Tentu yang kita lihat adalah angka morbiditasnya, ada tren morbiditas dari persoalan kesehatan yang dihadapi. Kemudian tingkat kesejahteraan itu ya membaik karena memang kondisi masyarakat derajat kesehatannya juga membaik. Jadi dengan membaiknya derajat kesehatan masyarakat, ini akan menumbuhkan produktivitas kerja, ya, pendapatan, menambah income keluarga dan masyarakat. Ini akan berdampak akibat masyarakat yang hidup yang sehat, ya. Nah, karena masyarakat yang sehat, tentu masyarakat akan produktif, ya. Demikian juga upaya yang lain adalah pendidikan juga semakin baik, ya, karena masyarakat yang sehat tentu berusaha untuk mengakses
pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan, kemudian tingkat angka produktivitas yang tinggi, kemudian lingkungan hidup yang baik, serta pemukiman yang bersih, aman, ya, dan nyaman. Ya. Tentu hal ini tanpa kecuali penilaian secara kualitatif tersebut dapat dikuantifikasikan atau dapat diangkakan dalam angka-angka, ya, atau data dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan benar terhadap efektivitas dan efisiensi program. Ya. Karena memang tidak bisa kita hanya memberikan penilaian secara kualitatif berdasarkan informasi, observasi, wawancara, kemudian data dokumen yang kita deskripsikan, tetapi juga kita bisa mendeskripsikan melalui angka, ya, tabel-tabel. Ya, ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pengukuran, sehingga pengukuran yang dilakukan dapat dilihat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, karena kalau dia kualitatif, biasanya sulit kita untuk mengambil atau menggambarkan secara statistik, tetapi kita hanya bisa menggambarkan secara deskriptif. Ya. Dalam cost benefit analysis atau kita singkat dengan CBA, ya, cost benefit analysis ini merupakan alat evaluasi yang dapat diperhatikan atau dipertimbangkan. Nah, di mana kedudukan seorang manajer, ya, harus mempertimbangkan cost dan benefitnya dalam program-programnya. Demikian pula dalam menentukan atau memilih program alternatif atau kalau mereka mempunyai program-program baru. CBA ini sering digunakan untuk membandingkan antara efisiensi dari program alternatif dengan tujuan yang berbeda. Jadi tujuannya yang berbeda-beda, meskipun programnya program alternatif tentunya. Kemudian informasi yang diperlukan adalah informasi yang melihat dari sisi manfaat atau benefit, kemudian dari sisi biaya atau cost dari pelayanan yang diberikan, sehingga benefit adalah nilai keuntungan yang diperoleh baik individu, pemerintah, dalam hal ini ya, pemerintah dalam penyedia jasa pelayanan, ya, maupun masyarakat dari suatu kegiatan atau program dalam bentuk pelayanan kesehatan. Sementara itu cost adalah biaya untuk jenis program atau kegiatan pelayanan. Ya, tentu ditambah dengan biaya pelayanan efek samping dari samping dan kompilasi dari program-program yang ada. Ya. Model organisasi dan kepemimpinan ini menyangkut pengalaman, baik itu pengalaman empiris, mungkin ya sangat diperlukan dalam hal ini untuk menambah ya kemampuan kinerja organisasi, atau mungkin ya karena ini mungkin sesuatu yang baru atau katakan sebagai program inovatif, ya juga tidak diperlukan pengalaman. Tetapi yang penting adalah pengalaman kepemimpinan, karena itu yang tidak bisa dipelajari, tetapi adalah didasarkan pada talenta yang dimiliki oleh seseorang, karena seseorang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Meskipun demikian, kepemimpinan itu sendiri dapat dipelajari secara teoritis. Studi tentang teori organisasi, suatu organisasi berdasarkan modelnya atau pendekatan struktural, ya, dalam pendekatan hubungan antar manusia atau yang kita sebut dengan human relationship model, dalam rangka memberdayakan, mempererat dan memperkuat hubungan orang-orang dalam bekerja sama, karena setiap orang akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi meskipun demikian, apa yang dilakukan itu berdampak terhadap keberhasilan organisasi itu sendiri. Motivasi atau dorongan, ya, insentif ini sangat diperlukan, ya, dalam rangka untuk menumbuhkan semangat kerjasama, ya, dalam rangka mewujudkan program itu sendiri. Kemudian general system theory, yaitu suatu organisasi memiliki sistemnya sendiri. Ya, tentu berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Ya. Setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, ya, berhubungan sistem lain di luar dirinya. Ya. Karena sistem organisasi meskipun dia terbuka oleh intervensi dari luar, tetapi dia memiliki sistem yang tersendiri yang sangat kental dengan
kekuatan internalnya ya. Karena dikhawatirkan kalau organisasi strukturnya terlalu rapuh, itu akan mempengaruhi benturan-benturan kepentingan ya. Karena itu dalam menyusun suprasistem ya, dan ordinat yang punya tata kerja dan tata hubungan masing-masing, tentu dalam rangka mencapai tujuan dengan seksama, bahwa kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak lain atau stakeholder yang lain itu sangat diperlukan dalam rangka mendorong keberhasilan tercapainya tujuan bersama. Kemudian model psikologi dan perilaku organisasi. Nah, di dalam satu organisasi dilihat dari orang-orang yang berinteraksi antar satu individu dengan individu yang lainnya sebagai anggota dari organisasi itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara peran-peran orang di dalamnya sebagai pribadi dengan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dapat mengarahkan bahwa apa yang mereka lakukan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karena perilaku manusia dalam organisasi tentu sangat ditentukan oleh kedudukan atau posisinya atau perannya di dalam organisasi. Dia bertanggung jawab terhadap apa dan melakukan apa, ya, serta bagaimana. Ini sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dalam organisasi, terutama itu berkaitan dengan perannya. Ya. Karena kita tahu bahwa komunikasi itu harus dibangun ya antar orang-orang yang ada di dalam organisasi, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan atau dengan kata lain disebut dengan spirit of the corps ya. Yang dapat dibagi, kemudian dikembangkan, dan yang paling penting adalah memiliki sikap baik ya. Setiap orang di dalam organisasi memiliki sikap baik untuk mengarahkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Control group ini adalah kelompok ya dalam evaluasi ini suatu hal yang sangat menentukan ya ketika kita akan melakukan penilaian. Outcome dari suatu pelayanan mungkin tidak bisa diukur ya, karena dia paling tidak kita bisa, meskipun sulit diukur ya, kita akan berikan menilai apa yang didapatkan oleh masyarakat. Kemudian ini sebenarnya dapat dilakukan ya dengan cara menetapkan suatu putusan penilaian. Dengan bandingkan dengan model alternatif yang lain, yaitu pelayanan lain yang tidak selalu bisa dilakukan ya, karena tadi berbeda ya antara satu pelayanan dengan pelayanan ini. Tapi dapat kita lihat antara pelayanan sebelum dan sesudahnya ini dapat terlihat. Nah, kemudian masyarakat bisa memberikan penilaian secara langsung yang dilakukan berdasarkan pada kondisi objektif. Oleh sebab itu, kontrol group dan pelayanan publik yang sulit diwujudkan karena selalu bicara tentang pembiayaan atau cost ya, yang mahal. Kemudian dianggap tidak etis ya kalau kita bertanya kepada orang tentang pelayanan yang diberikan. Ini etika yang ada di Indonesia umumnya, dan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan diskusi atau informasi yang berkaitan dengan kelompok-kelompok kontrol ini. Sementara itu dalam studi epidemiologi di bidang kesehatan ini, yaitu evaluasi program kesehatan sering berkaitan dengan estimasi ya, tentang frekuensi dan distribusi suatu penyakit di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Jadi kita melihat bahwa frekuensi penyakit di suatu daerah, berapa penyakit menular dan tidak menularnya, dan distribusinya sampai sejauh mana, sehingga dapat dilihat bahwa program-program kesehatan itu dapat dievaluasi. Apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan, atau distribusinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Estimasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan berdasarkan pada tentu data dan informasi tentang masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan tingkat persentase ya. Ini untuk menggambarkan persoalan kesehatan yang dihadapi. Misalnya berapa persen kejadian prevalensi sakit ya, atau hormonit angka kesakitan ya, yang ada. Kemudian berkaitan dengan umur, kemudian jenis kelamin ya, seks atau jenis kelamin, kemudian pekerjaan,
penghasilan, daerah, suku bangsa, mungkin juga ya agama. Ya. Ini yang menggambarkan berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Kemudian indikator evaluasi program kesehatan adalah yang berkaitan dengan indikator didefinisikan sebagai variabel yang membantu untuk mengukur perubahan. Jadi indikator ini harus dapat diukur dengan mendeskripsikan variabel itu sendiri. Sehingga dengan ukuran-ukuran tersebut memudahkan orang untuk melakukan pengukuran ya, dalam melaksanakan evaluasi. Jangan sampai kita membuatkan definisi konsep lagi, tapi yang diharapkan adalah definisi operasional dari variabel yang dapat diukur. Kemudian indikator variabel yang dapat membantu mengukur perubahan ini, misalnya terjadi peningkatan kasus dari sekian ke sekian. Jadi kemudian itu dapat kita bandingkan pada periode setelah dibuatkan program itu dilakukan. Kemudian variabel adalah alat bantu evaluasi yang dapat mengukur perubahan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian indikator yang secara tak langsung dapat mengukur adanya perubahan pada tingkat kesehatan mereka, misalnya tentang status gizi, ya, yang digambarkan dengan ya berat badan terhadap tinggi badan, angka kecukupan imunisasi, ya. Nah, angka cakupan imunisasi, kemudian kesanggupan belajar, angka kematian, menurut golongan umur, angka kesakitan atau morbiditas, ya, jenis penyakit tertentu, dan angka penderita catat golongan pada anak-anak. Kemudian indikator yang harus valid, tentu objektif, sensitif, dan spesifik. Ya. Dalam memilih indikator harus diperhitungkan sejauh mana indikator tersebut sah, kemudian bisa dipercaya, kemudian sensitif dan spesifik. Validitas atau keabsahan punya arti bahwa indikator tersebut betul-betul mengukur hal-hal yang ingin diukur. Ya. Indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu kesehatan yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian rehabilitas itu dapat dipercaya punya arti bahwa meskipun indikator digunakan oleh orang yang berlainan, pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama sebagaimana dilakukan oleh orang yang lain, ya. Sehingga ini membuat suatu pengukuran dapat dipercaya. Adapun macam-macam indikator kesehatan, yaitu indikator berkaitan dengan status kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup, itu berarti mengukur pelayanan kesehatan yang diberikan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian indikator non-kesehatan yang meskipun demikian ini akan berhubungan dengan kesehatan. Misalnya indikator sosial ekonomi, ya. Kemudian pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup dan perumahan, status kesehatan wanita. Kemudian contoh indikator program kesehatan adalah indikator kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, ya, sebagai pembuat kebijakan, ya, atau maker policy, ya. Kemudian indikator status kesehatan, kemudian indikator sistem manajemen kesehatan. Nah, ini dijadikan sebagai tolok ukur. Kemudian indikator status kesehatan itu berkaitan dengan komitmen politis yang dimulai dari tingkat pemerintah yang tertinggi, dalam hal ini presiden, ya, terhadap kesehatan bagi semua atau health for all. Ya. Kemudian alokasi sumber daya yang cukup untuk pelayanan kesehatan dasar, terutama di ujung tombak, yaitu di fasilitas pelayanan terendah, misalnya di puskesmas atau di puskesdes atau polindes. Ya. Nah, ini bisa dilakukan. Tentu saja ketersediaan dan distribusinya yang merata dari setiap daerah. Kemudian tingkat keterlibatan masyarakat dalam mencapai kesehatan bagi semua, bahwa kesehatan itu adalah untuk semua orang dan tanpa ada diskriminasi. Kemudian menyusun status kerangka organisasi dan manajerial yang sesuai dengan strategi nasional untuk kesehatan bagi semua. Manifestasi praktis dari komitmen politik internasional untuk kesehatan bagi semua, ya, sebagaimana yang tertuang dalam World Health Organization. Ya. Nah, indikator sistem manajemen kesehatan berkaitan dengan presentasi bayi-bayi yang dilahirkan dengan berat badan
pada waktu lahir paling sedikit adalah 2.500 gram. Kemudian persentase anak yang berat badannya menurut umur dengan norma-norma tertentu. Kemudian indikator-indikator perkembangan psikososial anak-anak dan angka kematian bayi, angka kematian anak di bawah umur 5 tahun, harapan hidup pada usia umur tertentu, dan angka kematian ibu, serta angka kematian menurut jenis penyakit yang diderita. Kemudian indikator sistem manajemen kesehatan meliputi indikator input atau indikator masukan dari sistem kesehatan itu sendiri, karena dalam kesehatan terdiri atas input, proses, dan output. Indikator proses dipandang dari sudut manajemen, ya. Jadi lihat dari perencanaannya, kemudian perorganisasiannya, kemudian penggerakannya, pengendaliannya, kemudian sistem pelaporannya, dan termasuk di dalamnya adalah sistem penganggarannya. Ya. Kemudian indikator output atau hasil dari program yang memberikan dampak atau impact dalam jangka tentu, dalam jangka panjang atau maupun ya di jangka pendek dapat kelihatan. Kemudian dalam jangka pendeknya adalah berupa outcome. Ya. Demikian materi kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Anda dalam melakukan proses evaluasi program kesehatan.